memberikan gebrakan-gebrakan yang luar biasa dengan media sosial. Kenapa sih banyak yang ngomong sama saya, Miss Yuni, kenapa tidak ingin menjadi pejabat saja atau menjadi anggota partai atau anggota DPR atau apapun? Hei, hei, hei. Saya sampai detik ini, saya tidak ada tujuan ngonten ini untuk cari suara maju ke DPP RRI. DPR RI. Yo, wis ngono kuwi lah. Saya tidak ada tujuan ke situ. Kenapa? Kalau saya jadi pejabat, saya takutnya saya disandra. Wih, ya, bahasanya keduren. Karena disandra oleh kepentingan. Kenapa? Kalau saya kasarane wong ngomong di bidang perempuan, ya saya tidak boleh menangani laki-laki. Wong saya bagian Kementerian Keperempuanan, kan oke. Ya enggak bisa saya melakukan apapun. Ya yang saya bidangi adalah keperempuan saja. Saya telepon polisi ya raiso. Itu bukan tanggung jawab saya. Telepon KDI ya raiso, telepon KJRI ya raiso. Karena itu saya tidak mau. Yang penting saya seperti ini bisa bermanfaat. Kadang sempat ya, saya itu kalau duduk sama orang-orang besar, tidak semua orang kenal saya. Itu saya yakin. Karena itu saya tidak berani. Saya selalu nanya, lah emangnya ibu tahu saya? Ibu kan nggak tahu siapa saya. Yang ditanyakan itu yang kerekam aja satu. Pasti pertanyaannya apa sih? Jabatan. Jabatan. Sementara saya itu nggak punya jabatan. Saya itu tidak punya jabatan. Kan yuk bingung. Tiap kali kemana, di mana itu yang ditanyakan adalah jabatan. Ibu sebagai apa? Lah aku ini sebagai apa, Rek? Benar nggak sih? Aku itu sebagai apa? Kan yo susah toh. Jadi saya lebih baik menjadi pemerhati. Lek pemerhati kan nggak dipecat toh. Kemarin kan saya sempat dipecat, katanya saya itu didepak keluar dari penggiat luar negeri. Yo saiki sama mereka-mereka sendiri diganti saya menjadi pemerhati. Yo yang suka memperhatikan kamu itu yo saya sekarang itu. Jadi nggak mungkin seorang pemerhati tiba-tiba menjadi pejabat. Bener nggak sih? Jadi nggak bisa. Kalau jadi pejabat berarti memang tujuannya untuk meraih suara. Terus habis itu, lihat saja kalau saya jadi pejabat, maka saya akan libas sana, libas sini, hancurkan sana, hancurkan sini. Berarti tujuannya menjadi pejabat itu bukan mengabdi pada rakyat, tetapi balas dendam pada suatu golongan. Ini sangat ditakutkan sekali loh. Karena saya melihat ada beberapa orang yang memiliki ambisi untuk memiliki jabatan, tetapi untuk melibas sana, melibas sini, untuk menghancurkan sana, menghancurkan sini. Jadi tujuan mereka untuk menjadi pejabat itu bukan ingin mendengarkan suara rakyat, tetapi ingin membalas dendam tentang sakit hati. Nah, sementara saya kan tidak pernah sakit hati. Lah aku kan gak ada tujuan untuk melakukan itu semua. Jadi intinya satu, saya cuman ngedukasi. Ora payu ya leren. Ya, jadi kalau kalian ingin saya berhenti melakukan sesuatu, jangan telepon saya. Itu solusinya. Ngerti ya sampai di sini ya. Bagaimana cara untuk menghentikan langkah saya? Satu, jangan cari saya. Tentang Kamboja. Coba aja orang-orang yang ada di Kamboja nggak ada yang nyari saya. Saya itu nggak akan ngonten. Saya nggak ada bahan ngonten. Coba saja orang-orang Taiwan nggak ada yang nelpon saya. Saya nggak akan laku di Taiwan. Coba saja anak-anak Hong Kong nggak telepon saya. Saya nggak akan laku di Hong Kong. Cara untuk memusnahkan saya, satu, jangan cari saya. Jangan minta saya. Jadi jangan cari saya. Itu akan selesai. Akan selesai. Jadi kalau kalian bilang, Yuni itu cari cuan dari Kamboja. Ya cuannya balik lagi ke Kamboja kan? Buat ngirimin anak-anak yang nggak punya tempat tinggal, nggak makan. Itu kan buat kalian. Buat beli tiket kalian yang balik dari Kamboja. Yang sakit ataupun yang apa. Uangnya saya kembalikan ke Kamboja kok. Nah, coba aja nih, nggak ada yang telepon saya tentang Kamboja. Saya nggak akan pernah ngonten tentang Kamboja. Saya nggak akan pernah ngonten tentang Kamboja. Tetapi kalian harus ingat, saya masih ada 3 tugas jenazah di Kamboja. Satu Marco, kedua Azwar,
ketiga, nehe, hadirat nehe. Yang paling berat di saya adalah hadirat nehe. Jadi untuk untuk kalian tahu bahwa saya itu memiliki uang sebesar 100 jintrong. Itu uang dari Natasha dan juga uang dari almarhum Rizal. Saya memang menyisakan uang itu, saya tidak sentuh uang itu karena uang itu saya siapkan untuk hadirat nehe. Jadi uang itu memang untuk hadirat nehe. Jadi saya sendirikan di hadirat nehe. Seandainya perusahaan hadirat nehe tidak bertanggung jawab, saya akan menambahi lagi. Karena untuk pemulangan jenazah itu memakan biaya untuk ke Jakarta saja kurang lebih sebesar 170 juta. Saya kurang tahu sampai ke Nias itu habis 200 juta atau berapa. Karena itu saya tidak sama sekali menyentuh uang dari hadirat Nehe. Fikri itu bukan di Kamboja. Fikri ada di Myanmar. Dan kalian harus tahu, Myanmar adalah wilayah konflik. Kita tidak bisa meminta otoritas untuk membantu. Jadi kita harus ada negosiasi dengan pemberontak yang ada di sana. Jadi Fikri ini orang baik, Bang Yogi ini juga baik. Kita lagi berusaha untuk Bang Yogi dan juga Fikri ya. Jadi ini Myanmar ya. Azwar betul Mbak sudah meninggal dunia. Jadi Azwar sudah meninggal dunia. Memberikan semangat perhatian, semoga semakin diberkati untuk tugasmu. Terima kasih sekali ya, Lubis, udah mendoakan saya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana, kita memang harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan sekarang saya mau menuju ke Malaysia. Karena sebetulnya ini sudah lama mencari saya, cuman saya belum bisa untuk berbicara dengan beliau secara langsung. Kita tunggu ya dari Malaysia ini teman-teman. Oke, tidak diangkat. Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ada yang bisa dibantu?